Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Alhamdulillah, saya Dr. Andes Haji Sahril SH.MH, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu, Sulawesi Tengah, menyampaikan bahwa predikat zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi telah dapat diraih pada tahun 2020 kemarin. Dan pada tahun 2021 ini kami berkomitmen berusaha keras dengan sungguh-sungguh untuk meraih predikat wilayah birokrasi bersih dan melayani. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palu, Sulawesi Tengah yang berusaha menciptakan satuan kerja yang menjadi percontohan, yang mempunyai birokrasi yang bersih dan transparan, serta berkinerja tinggi, juga birokrasi yang efektif dan efisien, serta mempunyai pelayanan masyarakat yang berkualitas, excellent service, dan berkelas dunia. Sebagai bukti atas komitmen tersebut dan bukti nyata telah terbangunnya indikator-indikator yang sudah kami utarakan di atas, mari saksikan profil Pengadilan Tinggi Agama Palu, Sulawesi Tengah dalam membangun zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tengah dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1995, tanggal 27 April 1995. Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tengah sebagai pengadilan tingkat banding telah berkomitmen bersama mulai dari pimpinan sampai dengan pegawai honorer untuk mencanangkan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019. Launching pencanangan tersebut dihadiri oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah dan seluruh unsur Forkopimda Provinsi Sulawesi Tengah, serta Ombudsman dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah, dan masing-masing membubuhkan tanda tangannya pada piagam pencanangan pembangunan zona integritas dimaksud. Di dalam pembangunan zona integritas, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tengah telah menetapkan 6 target prioritas, yaitu Area 1, Manajemen Perubahan, Area 2, Penataan Tata Laksana, Area 3, Penataan Sistem Manajemen SDM, Area 4, Penguatan Akuntabilitas, Area 5, Penguatan Pengawasan, dan Area 6, Penguatan Kualitas Pelayanan Publik. Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tengah menetapkan 5 langkah strategi untuk mencapai target tersebut, yaitu 1. Komitmen pimpinan dan semua pegawai untuk melakukan perubahan. 2. Kemudahan pelayanan kepada masyarakat. 3. Program yang menyentuh kebutuhan hukum masyarakat. 4. Monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan. Dan kelima, manajemen media secara maksimal. Dalam pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM, maka Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tengah pada tanggal 21 Desember 2020 oleh Kemenpan RB telah menganugerahkan Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tengah sebagai satuan kerja yang berpredikat WBK. Oleh karena itu, untuk mewujudkan WBBM, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tengah tetap konsisten untuk hal-hal sebagai berikut. 1. Meningkatkan komitmen pada semua unsur mulai pimpinan sampai dengan pegawai honorer untuk menjalankan perubahan ke arah yang semakin baik. 2. Meningkatkan keberlanjutan inovasi yang ada untuk meningkatkan pelayanan serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan. Dan ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima dan excellent. Selain itu, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tengah juga mempunyai moto kerja, yaitu Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tengah Kerja AP. Artinya A. Aktif, P. Positif, I. Inovatif, K. Kreatif. Juga melaksanakan budaya kerja 5S, senyum, salam,
sapa, sopan dan santun, serta 5R, ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Sebagai tindak lanjut dari penetapan Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tengah sebagai satuan kerja yang berpredikat WBK dan akan menuju WBBM, maka Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tengah melaksanakan kegiatan dengan membentuk tim kerja pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM, membuat dokumen rencana aksi, menetapkan role model dan agen perubahan, melaksanakan sosialisasi, melaksanakan monitoring dan evaluasi pembangunan zona integritas, serta perubahan mindset dan kultur set para pegawai Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tengah, di antaranya perubahan pola kerja yang semakin tertib dan rajin, serta terstruktur dan terwujudnya kebersihan kantor serta lingkungan kantor lebih baik. Evidens sebelum dan sesudah dapat tercermin pada area 1. Kemudian Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tengah juga mewujudkan pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP yang memberikan layanan berupa pendaftaran perkara, pelayanan pengaduan, pelayanan informasi, serta pelayanan penyerahan atau pengiriman salinan putusan, serta selalu meningkatkan kualitas layanan dengan mengevaluasi SOP serta kualitas PTSP, termasuk sarana serta kenyamanan ruang pelayanan serta ruang tunggu, serta menyediakan informasi yang berhubungan dengan pelayanan seperti bisnis proses atau core bisnis, alur pemberian informasi, info panjar perkara, informasi tentang cara melaksanakan pengaduan, serta melaksanakan keterbukaan informasi publik dan diciptakan inovasi layanan informasi seperti e-Darlin. SIMACE, Simple Banding. Kemudian evidens sebelum dan sesudah dapat tercermin pada area 2. Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tengah dengan pembangunan zona integritas ini juga meningkatkan penataan manajemen SDM seperti merencanakan kebutuhan pegawai, memetakan beban kerja, melaksanakan analisis jabatan, juga melaksanakan pengembangan pegawai serta transfer knowledge. Melaksanakan pembinaan juga melakukan evaluasi capaian kinerja masing-masing pegawai secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan. Melaksanakan pola rotasi, mutasi internal dan memberikan reward bagi pegawai yang berprestasi dan memberikan punishment kepada pegawai yang melanggar, serta adanya aplikasi teropong kinerja yang selalu memantau kedisiplinan pegawai dan kegiatan pegawai serta monitoring capaian kinerja serta memonitor update tidaknya sikap masing-masing satker. ACI, aplikasi cuti dan izin yang bisa digunakan Ketua Pengadilan Agama yang akan mengajukan cuti, juga pegawai Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tengah. Esensi, aplikasi absensi siang, dan eviden tercermin pada area 3. Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tengah juga melaksanakan perencanaan yang melibatkan pimpinan serta semua stakeholder. Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tengah juga melakukan review indikator kinerja utama dengan prinsip SMART, Renstra Jangka Menengah, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja Tahunan, serta target yang ingin dicapai oleh stakeholder. Juga melaksanakan review visi dan misi yang selaras dengan visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia, serta melaksanakan evaluasi LKJIP Pengadilan Agama se-Sulawesi Tengah, memberikan informasi tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai target yang ditetapkan serta analisisnya, dan memberikan pelatihan SDM petugas perencanaan. Eviden dapat dilihat pada area 4. Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tengah juga melaksanakan pengawasan melekat, pengawasan virtual di masa pandemi COVID-19. Pengawasan yang dilaksanakan oleh Hakim Pengawas Bidang, Hakim Pengawas Daerah, melaksanakan penanganan pengaduan jika ada, penanganan gratifikasi, juga melaksanakan penanganan benturan kepentingan jika ada dengan standar yang telah ditetapkan, dan penanganan whistleblowing system atau WBS, serta diciptakannya aplikasi e-Justice, yaitu aplikasi yang selalu memonitor kegiatan pengadilan agama se-Sulawesi Tengah, dan aplikasi EMACE, yaitu aplikasi yang memonitor perkembangan perkara e-court di pengadilan agama se-Sulawesi Tengah. Eviden ini dapat terlihat pada area 5.
Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tengah juga melaksanakan perbaikan serta penyempurnaan kualitas pelayanan, meningkatkan sarana dan prasarana di PTSP, serta menyediakan ruang tunggu yang nyaman, menyediakan sarana dan prasarana bagi difabel, meningkatkan peningkatan SDM para petugas PTSP, menindaklanjuti hasil temuan tim pengawas, serta melaksanakan survei kepada penerima layanan untuk dijadikan bahan evaluasi dalam rangka meningkatkan kualitas layanan di PTSP dengan menerapkan 5R, ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin, dan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun, serta menciptakan aplikasi di bidang pelayanan. Ada Edarlin, Simple Banding, dan Sipino. Untuk eviden ini dapat dilihat pada area 6. Sebagai satuan kerja yang berpredikat WBK untuk menuju WBBM, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tengah telah melaksanakan beberapa MOU, yaitu 1. Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tengah dengan Gubernur dan Kementerian Agama tentang sidang isbat terpadu. 2. Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tengah dengan Polda Sulawesi Tengah tentang pengamanan sidang, eksekusi putusan, dan anggota kepolisian yang berperkara di Pengadilan Agama. 3. Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tengah dengan Radio Al-Khairat tentang siaran sosialisasi kewenangan peradilan agama. 4. Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tengah dengan Badan Pertanahan Nasional tentang sertifikat tanah yang menjadi waris. 5. Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tengah dengan Bank Rakyat Indonesia Cabang Palu tentang pengelolaan rekening virtual dan pengelolaan keuangan perkara. 6. Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tengah dengan IAIN atau UIN Palu tentang peningkatan SDM warga peradilan agama dan mahasiswa magang serta penelitian. Di samping itu, kinerja Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tengah ditunjang dengan 29 aplikasi eksternal, baik dari Kementerian Keuangan, Bappenas, Mahkamah Agung, Dirjen Badilak, LKPP, dan lainnya, serta ditunjang dengan 12 inovasi aplikasi lokal dan 2 inovasi non-aplikasi Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tengah. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang dirangkum dalam bingkai Si Terpikat Sulteng atau Sistem Informasi Terpadu Pilihan Masyarakat Sulawesi Tengah, 12 inovasi internal Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tengah adalah 6 inovasi tahun 2020, yaitu 1. Aplikasi Simple Banding atau Sistem Informasi Penyelesaian Perkara Banding. 2. Aplikasi Edarlin atau Sistem Digitalisasi Register Layanan Informasi. 3. Aplikasi Simace atau Sistem Monitoring Perkara e-Court. 4. Aplikasi e-Justice atau aplikasi pengawasan. 5. Aplikasi Teropong Kinerja atau Sistem Informasi Penilaian Capaian Kinerja Aparatur Sipil Negara. Dan keenam, aplikasi Sitatan atau Sistem Informasi Tata Persuratan. Dan 6 aplikasi inovasi serta 2 non-aplikasi inovasi tahun 2021, yaitu 1. Aplikasi ACI atau aplikasi cuti dan izin. 2. Aplikasi buku tamu. 3. Aplikasi Pakde PNBP atau penatausahaan arsip digital elektronik penerimaan negara bukan pajak. 4. Aplikasi Diapku, digitalisasi arsip dalam pengelolaan pertanggungjawaban keuangan. 5. Aplikasi Isensi atau aplikasi absensi siang. Dan keenam, aplikasi Sipino, aplikasi permohonan informasi secara online. 2 non-aplikasi yaitu 1. PTSP online, 2. Sipedati atau pelayanan data digital. Sistem pengiriman data secara digital yang digunakan oleh para pegawai Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tengah adalah sistem build-up platform Windows. Dengan sistem ini, pengiriman dan pertukaran data tidak dengan flash disk, tetapi dengan copy paste di dalam bank data. Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tengah juga memiliki inovasi pelayanan di masa COVID-19 ini, yaitu 1. Pelayanan dengan PTSP online. 2. Pembinaan dan pengawasan secara virtual. 3. Pengawasan melalui aplikasi ACO. 4. Aplikasi Sipino. 5. Konten permohonan konsultasi, magang, informasi, penelitian, narasumber online melalui website Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tengah.
Tujuan akhir dari semua kegiatan tersebut di atas yang ingin diwujudkan Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tengah adalah: 1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. 2. Terwujudnya akuntabilitas kinerja yang efisien dan efektif. Dan ketiga, terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik.